Halo, sebelumnya namanya siapa? Perkenalkan, namaku Noni, Nah, halo Nanik. Kamu dari angkatan? angkatan 21. Siapa namanya? Iyo biasanya. Oh iya, dari angkatan berapa? Di angkatan 20. Namaku Dela. Oh, Dela. Angkatan? Aku angkatan 20. Namaku Evra, Oke, dari angkatan berapa nih? aku dari angkatan 21, Cek. Sebelumnya namanya siapa ya? Tara, Oke, dari angkatan berapa? angkatan 19. Oke. Self love dan self acceptance itu buat aku kayak mencintai diri aku sendiri, terus menerima diri aku apa adanya, baik kelebihan aku dan kekurangan aku, terus memperlakukan diri aku dengan baik gitu. Kedua hal itu kan saling berhubungan. Itu mencintai diri kita sama mengenal diri kita, dan hal itu tuh yang membuat kita jadi lebih mengenal apa sih tentang diri kita itu. Kalau menurutku kedua hal itu tuh saling berkaitan. Nah, yang pertama self acceptance itu penerimaan kepada diri sendiri, baik itu kelebihan, kekurangan, sifat maupun kemampuan yang kita miliki. Nah, setelah kita bisa menerima diri kita sendiri, kita bisa lebih self love atau mencintai dan menghargai diri kita gitu. Aku sendiri itu ada suatu proses bagi diri kita sendiri untuk menerima dan mencintai diri kita. Untuk dari pengertiannya self love itu mungkin kayak mencintai diri sendiri ya. Itu kan pengertian secara umum ya. Lalu kalau self acceptance itu lebih kayak penerimaan terhadap diri sendiri. Kalau dari aku sih ngurangin dengerin pendapat orang yang menurut aku kurang baik untuk didengerin, ya maksudnya kayak negatif gitu, dibiarin aja. Dengan tidak melakukan orang lain mungkin ya. Karena beberapa teman kita mungkin kayak ngomong kayak, oh kamu harus olahraga, kamu harus gini biar kamu makin tinggi, atau kamu harus gini biar kamu makin kurus. Nah itu kan Bener banget. membuat kita lebih kayak tidak percaya diri karena merasa kurang gitu loh. Wah aku kurang nih di mata teman kita gitu. Nah menurutku caranya ya pasti yang pertama itu nggak mendengarkan mungkin ya, biar kita kayak ya ini kita gitu loh. Kita harus menerima diri kita apa adanya dan lebih mencintai kita. Terus juga berusaha nanamin ke diri kalau kita tuh bisa. Jadi kayak jangan beranggapan kalau kita tuh nggak bisa terus. Nah itu lama-lama kita jadi merendahkan diri kita sendiri. Kalau aku mungkin dari yang simple kayak sering nanemin kata-kata positif buat diri sendiri. Itu penting banget ya, Kak. Iya. Terus juga nggak banding-bandingin diri sendiri sama orang lain gitu. Gitu. Mungkin aku kadang adain kayak me time buat diri aku sendiri kayak gitu, terus nggak banding-bandingin diri aku dengan orang lain kayak gitu, terus lebih percaya diri sama diri aku sendiri gitu sih. Kalau dari aku sendiri sih pertama itu yang harus di-build tuh mindsetnya dulu sih. Jadi aku berusaha kayak apa ya, meyakinkan diriku sendiri untuk menerima segala kelemahan saya dan juga untuk kayak semakin mengembangkan kelebihan-kelebihanku intinya gitu sih. Ya. Perlu banget sih, penting. Gitu ya. Perlu ya. Penting banget. Aku perlu banget sih kan. Kalau ditanya perlu atau enggak, pastinya perlu ya. Kenapa tuh Kak? Karena dengan cara dari kita mengenal diri kita, terus kita mulai mencintai diri kita, akhirnya kita bisa menghargai diri kita juga. Kita tahu mana baiknya, mana buruknya. Dengan begitu, kalau misalnya ada sisi buruknya bisa kita lakuin lagi nih, bisa kita ubah untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Karena tadi aku juga bilang kalau misalnya kita udah bisa menerima kelemahan diri kita sendiri, baru nanti kemudian kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Mengapa tuh? Karena itu bikin kita lebih percaya diri aja gitu dalam aktivitas kita sehari-hari kayak gitu. Terus bisa ningkatin pribadi yang lebih positif lagi. Ya, karena kalau misalnya kita nggak punya itu, kita jadi kayak selalu tampil malu gitu di depan orang lain karena tidak percaya diri, nggak merasa apa ya, aku sempurna gitu depan orang lain. Jadi harus lebih percaya diri. Ya, kenapa tuh bisa penting, Kak? Karena dengan kita mencintai dan menerima diri kita sendiri, kita bisa lebih percaya diri, terus juga yakin sama kemampuan kita sendiri, dan ketika kita sudah bisa berdamai dan menerima masa lalu kita bisa lebih enteng untuk berkembang ke depannya gitu. Oke, Kak Tara. Terima kasih ya, Kak, untuk sharing-sharingnya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Dela. Terima kasih ya, Kak, untuk sharing dan waktunya. Oke, Kak, terima kasih. Kak, thank you ya untuk sharing dan waktunya sama-sama. hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Bye-bye. Terima kasih kembali. Kenapa anak muda zaman sekarang kok gini amat ya, jadi dikit-dikit self healing dengan alasan self love. Padahal self love Halo Manis,
Gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun kamu berada, kamu dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Amin. Nah, bener tuh Manis. Jadi kita berdua akan menjadi moderator untuk konten Ngopi Manis kali ini. Kayaknya kalau belum kenalan kayak rasanya tuh kayak kurang banget gak sih Kak? Ya iya bener banget. Apalagi ada istilah tak kenal maka Maka tak sayang, bener banget iya. Karena kita berdua tuh ketahuan banget gak sih pengen disayang? Iya, kurang kasih sayang. Aduh maaf ya. Jadi kenalin aku Nia. Dan aku Elis, kami berdua yang akan menjadi moderator di konten Ngopi Manis kali ini. Bener banget. Nah sebenarnya Lis, emang kita tuh di sini mau ngapain sih? Kok ada kayak kopi terus dekornya kayak gini tuh kita mau ngapain sih? Aku sih nggak tahu juga ya Kak, tiba-tiba tuh udah ada di sini aja gitu. Pulang gak sih? Oke. Nah Kak, jadi kita di sini tuh akan buat konten Ngopi Manis ya Kak. Yeay, Iya, seneng seru banget. Nah Elis mungkin bisa dijelasin dulu nih sebenarnya ngopi manis itu apa sih? Oke, jadi Ngopi Manis adalah platform online yang membahas isu-isu sosial dari sudut pandang kacamata psikologi. Nah, Ngopi Manis sendiri itu ada kepanjangannya loh. Jadi, Ngopi Manis adalah ngobrol psikologi masyarakat humanis. Betul banget tuh. Terus mungkin kamu masih ada yang bingung nih tentang manis itu apa sih? Kok dari tadi aku dipanggil manis? Manis itu bukan gombal ya. Tenang. Jangan kegeeran. Oke. Jadi manis itu adalah masyarakat humanis. Iya, bener banget tuh Manis. Jadi udah pada tahu kan Manis itu dari mana asalnya. Betul Oke. banget. Jadi nih, kayak yang kata Elis tadi, kita bakal ngebuat konten Ngopi Manis hari ini. Nah, konten ini dibuat bersama tim dari Sainema yang membantu buat video ini nih, keren banget ya kan? Betul Dan banget. ada media partner kita, Mazda FM. Betul. Nah, jadi kita nggak cuma berdua doang nih. Iya. Biasanya tuh kalau berdua tuh selalu ada orang ketiga. Bener nggak sih Kania? Karena kan bahasan kita juga berat ya, ini Iya, ya, tentang benar. self love dan Dan self self-acceptance. acceptance. Jadi kita nggak Oke. berdua, Ada Mbak Otik. Halo Mbak Otik. Nah, jadi Mbak Otik ini yang akan menemani kita dan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Oke Mbak Otik, boleh mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, hai Manis. Halo. Oke, perkenalkan, namaku Otik. Kalian bisa panggil Otka atau Mbak, boleh terserah gitu ya. Nah, hari ini aku diundang ke sini untuk menjadi narasumber. Iya, benar banget. Iya. Ngobrol aja sih sebenarnya, ditodong buat ngobrol bareng sama dua manis-manis ini gitu ya. Bisa aja Mbak Otik. agak melayang ya saya. Iya, agak melayang ya. Ini kepalaku udah mau meledak nih. Oke Mbak Otik, udah siap nggak berbagi informasi dan pengetahuan baru untuk Manis semua yang udah nonton ini? Siap. Iya dong, boleh pasti dong udah siap. Nah Mbak, gini ya Mbak, kalau di kalangan anak muda kayak kami itu kadang-kadang tuh suka salah paham gitu atau ragu ya sama pemahamannya. Apalagi anak-anak Jaksel itu banyak banget ngomong-ngomong bahasa Inggris yang Waduh. campur-campur sama bahasa Indonesia. Iya. Gitu. Salah satunya Aduh, kayak bener banget. self love, kamu tuh harus self love dong, jangan gitu-gitu gitu ya. Nah kadang-kadang tuh kami bingung pemahaman kami tuh benar nggak sih tentang self love itu, benar nggak? Nggak tahu juga sih ya Kak. Nggak tahu Iya. juga nih. Aku kayak bingung tuh kadang-kadang tuh kan biasa tuh aku kan nggak terlalu ngerti diri sendiri gitu. Jadi aku belum paham aku ini termasuk orang yang self love apa enggak. Terus aku tuh termasuk orang yang ke dalam self acceptance juga apa enggak. Jadi kayak masih abu-abu gitu loh Mbak. Aku nggak ngerti diri sendiri nih Mbak. Iya, terus kadang-kadang emang banyak kesalahpahaman sih Mbak gitu. Nah, salah satunya tuh ada di video yang kami siapin. Oke. Nah, mungkin kita bisa lihat bareng-bareng dulu nih Mbak, biar kita lihat ini tuh benar nggak sih pemahamannya gitu. Enggak. Oh, besok tuh ada festival jazz di Jogja. Tapi besok kok ada jadwal apa ya? Jadwal. Besok tuh ada kuis statistika paginya. Aku harus gimana ya? Aku harus belajar nih kalau ada kuis statistika. Sayang juga kalau nggak siap-siap buat ke festival jazz. Tapi kan aku emang gak pintar matematika. Aku gak bisa statistika. Aku tuh harus menerima kekuranganku gak sih? Lagian, aku juga gak harus pintar statistika kan? Aku bisa di mata kuliah lain. Gak apa-apa kali ya jawab kuisnya asal-asalan. Oke, aku kabarin dulu aku ikut ke festival
Oke, gimana nih Mbak? Setelah lihat kayaknya tuh videonya itu kayak apa ya, menyinggung aku banget gitu, yang menghindari matematika, dan aku merasa tuh itu bentuk di dalam diri aku tuh yang kan aku nggak suka kan, jadi aku hindari karena aku nerima diri aku sendiri nggak suka matematika, makanya cari sesuatu hal yang aku menghindari matematika nih agar aku bisa terima diri aku sendiri. Kadang-kadang kan emang temen-temen apalagi seangkatanku ya, apalagi di psikologi nih, siapa yang masuk psikologi karena mau ngindarin matematika? Waduh, salah teman-teman. Banyak ya. Iya, banyak banget. banget. Jadi begitu dia sadar kalau aku emang nggak bisa matematika kok, lagian kan aku emang masuk psikologi buat ngindarin matematika gitu, ya udahlah nggak apa-apa, dapet C besok ngulang gitu ya, banyak duit gitu. Jadi banyak yang nganggep kayak gitu sebagai bentuk penerimaan diri. Kalau aku pribadi sih nggak setuju Mbak. Kalau Mbak gimana nih? Oke. Kalau berdasarkan dari video tadi sih jelas nggak setuju banget ya gitu. Itu bukan self love, dan sebetulnya sih kalau videonya lebih ke arah self acceptance yang salah ya. Yang salah ya, itu bukan self acceptance gitu. Oke. Jadi siapapun di sini yang mengatasnamakan penerimaan diri sebagai bentuk dari penghindaran atas statistika, kalian salah. Itu bukan penerimaan diri. Iya sih Kak, itu lebih ke melarikan diri dari kenyataan. Kamu nggak sih? Iya betul. Aku melarikan diri terus. Nah Mbak, kalau tadi kan berdasarkan reaksinya ya Mbak juga tadi udah cerita-cerita kalau itu tuh bukan self acceptance yang benar gitu ya Mbak. Nah mungkin bisa dijelaskan nih Mbak dari sudut pandang psikologi sendiri, sebenarnya makna dari self love dan self acceptance itu gimana sih Mbak? Oke. Kalau dari sudut pandang psikologi sendiri, self acceptance itu jelas berbeda jauh dari apa yang udah tadi ditayangkan ya. Kalau dari ada salah satu tokoh Harlock, pasti kalian juga tahu lah, anak psikologi ya. Terkenal sekali. Kalau berdasarkan dari teorinya Harlock, self acceptance itu sendiri adalah bagaimana seseorang atau individu itu mengenali karakteristiknya, gitu ya, mengenali karakteristik pribadinya dan hidup dengan karakteristik itu. Jadi bukan hanya sekedar menerima kekurangan kelebihan, tetapi hidup bersamanya, gitu. Dan ada satu tokoh lagi, Jackson, itu dia mengatakan bahwa self acceptance itu adalah sebuah sikap positif terhadap bukan hanya tentang kelebihan kekurangan, tetapi juga segala bentuk pengalaman. Nah, baik pengalaman yang positif maupun pengalaman yang negatif, bagaimana individu itu merengkuh. Bagaimana kemudian individu itu moving on ketika dia mengalami kegagalan, ketika dia memiliki karakteristik yang negatif atau kekurangan gitu. Dan bukan hanya, ingat ya, berarti merengkuh itu bukan hanya sebatas menerima, tetapi bagaimana kemudian si individu itu melampaui. Artinya ada proses perbaikan di situ. Walaupun pasti akan berbeda dengan orang-orang yang punya, memang misalnya kayak tadi statistik gitu ya, kamu berniat untuk melarikan diri dari statistik gitu, berpikir bahwa itu kan aku menerima diriku dengan segala kekuranganku di matematika gitu. Enggak seperti itu gitu. Self acceptance artinya kalau kita berbalik pada tadi ya, video tadi, iya oke, aku nggak bisa. Lalu apa ya yang bisa aku lakukan untuk melewati ujian ini? Itu self acceptance yang benar. Jadi dia menerima, oke, tetapi dia move on dari situ bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk melampaui. Gitu. Itu yang self acceptance. Kalau self love itu ya dari artinya aja udah mencintai diri gitu ya. Lebih pada perasaan-perasaan sayang terhadap diri, tetapi bukan memanjakan. Nah ini yang seringkali kita beda, terus kemudian beli barang-barang branded, liburan setiap minggu, liburan, aku self healing, dapat self healing. Itu seringkali terjadi gitu, dan itu sudah menjadi bahasan loh di dunia profesional tuh, sudah menjadi pokok bahasan. Nih kenapa nih anak muda zaman sekarang kok gini amat ya gitu kan. Dikit-dikit self healing dengan alasan self love. Padahal self love itu sendiri bagaimana kemudian memunculkan growth mindset ya gitu. Pola pikir bertumbuh, bukan hanya tentang bagaimana dia
sifat kepuasannya tuh sesaat. Seperti misalnya aku lagi sedih, jadi aku berhak dong beli tas baru misalnya. Kemudian kepuasannya hanya sekedar ketika melakukan transaksi di kasir atau ketika ngeklik proses pembayaran begitu ya, selesai gitu. Kepuasannya udah nggak ada lagi. Tetapi lebih dari itu, bagaimana kemudian dia mengizinkan dirinya dia merasakan sakit untuk bertumbuh. Itu sebetulnya self love. Gitu. Sehingga ada proses bertumbuh positif di situ. Itu self love. Okay. Tidak sesaat seperti hanya sekedar mengejar satu item ke item yang lain untuk mendapatkan kepuasan. Itu yang seringkali salah kaprah kan. Iya, betul benar. Gitu. Apalagi orang-orang kantor, anak-anak muda nih, terus di luar sana yang apalagi daerah kota-kota gitu kayak, aduh aku tuh harus mengapresiasi diriku sendiri, aduh atau enggak kita habis ujian gitu. Bener ya, itu aku sering Habis banget. Nah, ujian, ya itu sering banget tuh. ini harus self reward gitu Iya, ya, bener. makan enak, jajan-jajan, awal bulan duit habis. Aduh, Nah, bener Iya, Mbak. banget. Karena aku juga dulu pernah waktu SD ya Mbak, kan aku dulu ikut olahraga gitu ya Mbak. Terus tuh aku sering banget ngomong ke diriku sendiri kayak aku nggak bisa gitu. Terus disuruh pelatih ini gini, aku nggak bisa gitu. Terus kata pelatihku, nggak ada kata nggak bisa, adanya juga belum bisa. Kamu tuh punya potensi, cuman sekarang belum bisa aja, makanya latihan gitu. Nah dari penjelasan Mbak tadi aku tuh sadar kalau itu proses gitu ya, penerimaan diri, self acceptance. Oh aku emang nggak bisa, terus apa ya yang harus aku lakukan? Oh aku belajar gitu. Terus dari proses belajar itu aku menyukai prosesnya, dan itu adalah bentuk aku mencintai diriku sendiri gitu. Waduh ternyata dalam banget, sumpah. Iya. Aduh, Ternyata dalam banget nih maknanya, nggak cuma dalam banget. aku jelek terus nggak apa-apa, nggak gitu. ya betul betul. Ha. benar. Jadi Bukan kemudian begitu. Setuju. kan abis ngaca gitu ya, aku jelek terus ya udah gitu, nggak gitu. Jadi kamu jelek ya udah, gimana caranya dandan kayak, bukan berarti kamu minder dengan diri kamu sendiri ya manis, tapi karena emang kamu mau bertumbuh, kamu mau menjadi seseorang versi terbaik dari dirimu sendiri gitu ya Mbak ya. Nah, itu self love. Self love. Oke Mbak, kalau dari perbedaan self love sama self acceptance sendiri ini gimana nih Mbak? Oke, kalau sebetulnya self love dan self acceptance itu berkaitan ya. Gitu, mereka berkaitan. Ketika kamu bisa menerima dirimu dengan baik tanpa syarat, unconditionally. Kalau self acceptance itu adalah bagaimana kita menerima tanpa syarat. Nah, ketika kita bisa menerima diri kita dengan baik tanpa syarat, ketika itu juga kita punya dorongan untuk melakukan sesuatu, karena begini. Self love itu kan nanti tindakannya adalah self care. Nah, artinya bukan hanya tentang, kita tidak hanya bicara tentang niat, tapi juga udah masuk pada eksekusi kan gitu. Nah, yang kalian katakan tadi itu termasuk dalam self care. Sekali lagi itu berkaitan. Self acceptance itu penerimaan tentang tadi, berkaitan dengan pengalaman buruk, pengalaman baik. Jadi bukan hanya tentang bagaimana kita memenangkan sesuatu, tetapi juga bagaimana ketika kita merasakan kegagalan. Bagaimana ketika kita melakukan sesuatu yang benar, tetapi juga tentang bagaimana ketika kita melakukan suatu kesalahan, termasuk juga kelebihan kekurangan. Nah, dari situ kemudian ada stres yang timbul. Ketika sesuatu yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan kita, ya kan? Muncul stres dong. Nah, bagaimana kemudian kita itu mengolah perasaan-perasaan negatif, emosi-emosi negatif yang muncul sebagai bahan bakar kita untuk bertumbuh. Itu self love. Gitu. Jadi dengan cara apa? Dengan cara self care. Tadi yang kalian sampaikan, aku jelek. Oke, itu menimbulkan stres. Tetapi ketika sampai pada aku menerima bahwa aku tidak cantik, oke, selesai. Kah di situ gitu kan pertanyaannya. Kalau cuma selesai sampai di situ ya udah, misalnya nih sama pasangan gitu ya. Ya aku orangnya kayak gini, terserah kamu mau nerima atau enggak. Kalau selesai sampai di situ, itu bukan self acceptance dan itu juga bukan self love sebenarnya. Tetapi adalah bagaimana kemudian seperti yang tadi kamu sampaikan, goals-nya adalah bagaimana kita mencapai
versi terbaik dari apa yang kita miliki gitu. Karena bukan salah satu, tapi poin-poin penting yang paling basic di kehidupan sehari-hari adalah bagaimana kita itu memenuhi kebutuhan sehari-hari kayak makan bergizi, istirahat cukup, kemudian olahraga. Itu basic banget, itu self care. Baru kemudian berkembang ke arah misalnya macak tuh bahasa Indonesianya apa? Berdandan, kalau ya grooming lah pokoknya. Terus bagaimana kita kalau sudah berkembang lagi, bagaimana kita kemudian menampilkan sikap yang baik, attitude yang baik. Karena itu kan goalsnya tadi kan versi terbaik menurut kita, bukan menurut kita ya, tapi versi terbaik dari diri kita. Itu sih. Nah, jadi kalau dikatakan perbedaannya ya dari segi harafiah bahasa jelas berbeda, tetapi untuk dalam proses pertumbuhan gitu ya, pertumbuhan dan perkembangan individu itu sangat berkaitan. Di dalam self acceptance pasti ada self love. Di dalam self love itu pasti ada self acceptance. Gitu. Cuma seringkali orang-orang itu masih kurang mengkoneksikan. Dipikirnya kalau aku udah menerima diri kemudian udah selesai, yang penting nerima gitu, padahal itu tidak menerima. Iya sih, bener banget sih Mbak Otik. Sering banget tahu teman-temanku juga pada ini kalau self love ya. Kalau mereka tuh habis ujian yang Kania bilang tadi tuh, aku juga sih sebenarnya termasuk. Aku tuh kemarin kan baru selesai US kan. Nah, aku kayak jalan-jalan ngabisin uang gitu karena self love gitu kan. Habis Kayak lagi. aku udah berusaha nih, aku udah nyelesain ujianku nih. Aku mau habisin uang mau makan ini, mau belanja itu. Pas uangku habis, waduh pusing sendiri. Karena duit habis ya, iya bener, stres lagi kayak nggak apa ya, aku mau healing gitu ya kan, mau refreshing otak gitu, malah kayak selesai beli pulang kembali lagi mikirin masalah-masalah yang itu. Aku tertarik sama tadi tuh Mbak yang tentang pasangan gitu ya. Terus kalau kamu suka sama aku ya udah terima aku apa adanya gitu ya. Padahal tuh kayak nggak gitu nggak sih, emang kayak yang Mbak bilang tadi, kalau emang kita menerima diri kita sendiri, kalau kita mencintai diri kita sendiri, ya udah kita harus gimana caranya, karena aku sayang ya udah kita buat diri kita sebaik mungkin gitu kan, mengembangkan diri. Betul. Dan self love dan self acceptance itu kalau kita bisa ngejalanin dengan baik itu dahsyat banget. Kenapa? Karena potensi hubungan yang toksik itu minim. Karena kita paham bahwa kita itu priority. Sehingga kita akan membebaskan diri kita secara sadar dari hubungan toksik misalnya. Gitu. Ini seringkali terjadi di masa pacaran, pernikahan gitu-gitu. Jadi kalau kita bisa membangun atau kita punya self love dan self acceptance yang baik, yang benar gitu ya, itu tuh dahsyat banget. Hubungan dengan orang lain, baik itu pasangan, keluarga, teman, rekan kerja, itu bisa berjalan lebih balance karena kita tahu kita itu priority. Oke. Gitu. Aku tertarik juga nih sama yang tentang prioritas. Emang kamu itu prioritas. Jadi jangan nunggu doi yang balesnya lama. Terus ada yang bilang kamu tuh bukan prioritas. Aduh, pengalaman kamu tuh banget nih bukan Kania. Pengalaman pribadi ya. Kamu tuh nggak apa-apa, bukan prioritas dia, nggak apa-apa gitu ya. Kamu diri kamu sendiri adalah prioritas diri kamu sendiri. Jadi jadikan diri sendiri itu prioritas. Orang lain nggak prioritasin kamu, nggak apa-apa gitu ya. Masih ada aku. Iya, bener. Waduh. BTW Mbak, ini boleh diminum. Elis ini boleh diminum. Boleh, oke. Mumpung anget ya. Nah, kebetulan tuh juga tentang penerimaan ini tuh rada berat juga sih bahasanya. Iya, Jadi benar. boleh sambil ngopi dulu gitu ya. Biar fresh gitu otaknya. Aku sambil ini ya Mbak, nanya lagi nih tentang, kalau tadi kan perbedaannya, ternyata emang itu secara harafiah aja udah berbeda. Tapi emang ternyata keduanya saling berhubungan gitu Mbak. Kalau ciri-cirinya sendiri nih Mbak, ada nggak orang yang self love itu gimana sih, atau self acceptance itu gimana sih ciri-cirinya? Sekali lagi kita pakai standar orang yang mampu menerapkan ya. Orang yang mampu menerapkan self acceptance yang benar atau yang
positif gitu ya, adalah orang-orang yang mampu merengkuh kesalahan, pengalaman pengalaman negatif sama baiknya dengan ketika dia menerima kemenangan, pengalaman positif, kebaikan gitu. Itu yang pertama. Dan kemudian menjalar dari situ adalah kalau dia bisa menerima itu dengan baik gitu ya, berbagai macam pengalaman itu dia akan paham bahwa semua yang dia alami itu adalah fakta. Itu meminimalisir kemungkinan dia itu denial gitu ya. Kita sering sekali ya, kita udah familiar lah, dan mungkin tanpa kita sadari seringkali kita juga melakukan tanpa sadar gitu ya. Nah, itu adalah fakta gitu. Itu adalah fakta. Semua pengalaman baik itu positif maupun negatif itu adalah fakta yang perlu kita terima, perlu kita rengkuh, perlu kita address sebagai bagian dari hidup kita. Gitu. Sebagai bagian dari perjalanan dalam proses pertumbuhan itu tadi. Nah, kita menjadi paham gitu ya, kita menjadi paham bagaimana kita menyikapi. Jadi tadi ya, kita sudah merengkuh gitu ya, kita tahu, kita paham, sampai pada akhirnya kita paham bagaimana kita menyikapi. Karena seringkali kita mudah untuk menyikapi hal-hal yang sifatnya positif. Mudah dong, relatif lebih mudah lah ya gitu. Tapi bagaimana ketika kita mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana, hal-hal yang tidak tidak sesuai dengan ekspektasi. Nggak enak lah ya. Nggak enak rasanya kan ya, nggak enak banget. Nah, kalau orang-orang yang punya salah satu ciri orang yang punya self acceptance yang baik adalah dia tahu, dia paham. Karena apa? Karena dia sudah mampu merangkum itu. Paham bahwa itu adalah fakta gitu. Jadi tidak perlu ditolak. Aku nggak mau gagal. Gagal tuh nggak apa-apa loh gitu. Gagal tuh nggak apa-apa. Poin pentingnya bukan di apakah kamu gagal atau enggak. Poin pentingnya adalah bagaimana setelah kamu gagal. Oke, kamu gagal. Sedih, oke, nggak apa-apa sedih. Nikmatin aja dulu sedihnya. Baru ketika kamu sudah menyadari bahwa kegagalan itu adalah fakta, baru di situ kemudian paham dan tahu apa yang harus aku lakukan, next step-nya apa. Yang tadi kembali ke awal, move on. Jadi move on itu bukan cuma tentang gagal pacaran, tapi luas banget gitu. Ada begitu banyak hal yang kita itu perlu move on. Nilai jelek, itu kita perlu move on loh. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar putus pacar terus nyari cowok lain atau nyari cewek lain buat bantu kita move on. Enggak. Gitu. Tapi makna move on itu luas banget, dan salah satunya adalah di area ini. Bagaimana setelah kamu menerima. Lalu tentu ketika kita bicara tentang self acceptance yang baik, orang-orang yang punya self acceptance yang baik adalah orang-orang yang tidak perlu berubah menjadi seperti orang lain. Kita tidak pernah bisa berubah menjadi orang lain ya, enggak. Seringkali yang kita lakukan hanya mencoba berusaha berubah untuk menjadi seperti orang lain. Nah, orang-orang yang punya self acceptance yang baik adalah orang-orang yang tidak perlu berubah. Dia merasa bahwa aku sudah fix dengan diriku. Aku sudah bukan fix ya, sorry. Kalau fix itu nanti nggak berkembang, tetapi lebih ke apa ya? Aku sudah nyaman. Nah, aku sudah nyaman dengan diriku sehingga aku tidak perlu untuk berubah seperti si A, si B, si C untuk mendapatkan kasih sayang, untuk mendapatkan cinta, untuk mendapatkan kemakmuran, untuk mendapatkan kesejahteraan. Enggak. Gitu. Orang-orang yang self acceptance-nya baik itu orang-orang yang nyaman dengan dirinya, termasuk dengan misalnya seringkali kita tubuh gitu ya, nyaman dengan tubuhnya, terus nyaman dengan cara dia berpikir, cara dia merasakan gitu. Nah,
Lalu orang-orang yang punya self love yang baik atau menerapkan self love yang baik adalah orang-orang yang dia tahu kapan dia harus melakukan banyak hal itu sendiri untuk dirinya, kapan dia harus melakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain. Balance, kembali lagi ke yang tadi yang awal. Dia paham bagaimana dia menempatkan dirinya dia sebagai priority, sebagai prioritas, bagaimana dia menempatkan orang lain sebagai orang yang harus didulukan misalnya. Jadi balance. Termasuk di dalamnya adalah memenuhi kebutuhan diri kayak tadi, makan sehat, bukan makan enak ya, makan sehat, olahraga, tidur cukup, istirahat cukup, kemudian melakukan hobi, melakukan hal-hal yang menyenangkan gitu. Oke. Mbak, jadi kalau sepenangkapanku, kalau penerimaan diri itu ya kita nyaman dengan diri kita sendiri sehingga tidak perlu untuk berubah menjadi orang lain, dan dalam prosesnya itu bukan berarti kita nggak mau berubah gitu ya. Kita akan berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Alasannya adalah diri sendiri tapi. Betul. Nah itu juga nih. Jadi emang kita tuh itu nggak dinamis ya kalau menerima diri. Jadi emang ada kegagalan, ada keberhasilan. Kita menerima itu, memahami itu, dan akhirnya melakukan nih apa sih yang harus aku lakukan untuk menjadi lebih baik lagi. Nah terus kalau untuk self love, kita itu paham apa yang kita butuhkan, kapan kita mementingkan diri sendiri, kapan kita mementingkan orang lain, harus balance, dan ujung-ujungnya self care. Jadi kita melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Maaf ini mungkin keluar ya Mbak. Kalau tadi kan Mbak udah ngomong soal menerima kekurangan nih. Kalau orang yang susah buat menerima sesuatu hal yang baik dari mereka gimana sih? Karena tadi aku highlight juga tentang menerima kalau itu tuh fakta gitu ya. Jadi ada orang tuh yang kadang-kadang denial sama kelebihannya. Misalnya nih, kalau aku nih kadang-kadang ya dibilangin, ih cantik deh, ih pintar deh. Kadang-kadang tuh kayak geli gitu loh Mbak. Bener, bukan akunya yang mau nolak. Siapa sih yang nggak seneng gitu dipuji ya? Tapi tuh emang kadang-kadang agak geli dan agak creepy tiba-tiba gitu ya. Iya, tiba-tiba pengennya denial gitu. Enggak, aku nggak cantik kok, enggak, aku nggak pintar kok gitu. Itu gimana Mbak? Ini juga kita bicara tentang kebiasaan ya, gitu. Kebiasaan artinya begini. Ada orang-orang yang memang menjadi kurang berani untuk menerima dirinya, baik itu di positif maupun negatif, itu karena ada ketakutan, gitu. Ada ketakutan bahwa kalau nanti aku ngomong kayak gini, aku dikira sombong, atau nanti aku dikira narsis lagi, gitu. Padahal seringkali takut di area itu, gitu ya. Padahal jelas beda antara self acceptance dengan narsis atau dengan kesombongan gitu ya. Narsis dan kesombongan itu bisa kita rangkai lah dalam konteks ini. Misalnya, ketika kita bicara tentang narsis dan narsisistik dan kesombongan, maka kita bicara tentang bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai pusat semesta. Semua orang harus sesuai dengan yang kita pikirkan. Semua orang harus mengikuti yang kita inginkan, gitu. Karena kita berpikir bahwa kita paling benar. Itu kesombongan dan narsis. Kita paling cantik, kita paling oke, kita paling pintar, kita paling bagus gitu ya. Itulah kenapa kita menganggap diri kita sebagai pusat semesta, dan mereka itu hanya tata surya, hanya numpang lewat gitu ya. Nah, sementara kalau self acceptance itu beda. Self acceptance dan self love itu adalah kita bicara tentang kita menjadi prioritas bagi diri kita sendiri. Tetapi jangan lupa bahwa kembali lagi tadi, dalam proses pertumbuhan kita melibatkan pihak lain. Gitu. Jadi kita menerima. Karena apa? Karena di dalam keberhasilan dan kita menerima, kita paham, kita tahu bahwa di dalam proses keberhasilan maupun kegagalan kita sebagai manusia itu ada orang lain terlibat di situ. Gitu. Itu beda. Makanya orang-orang itu memang harus diedukasi tentang itu. Harus diedukasi. Jadi beda loh antara kamu self acceptance dan self love dengan narsis dan sombong. Oke. Berarti emang karena kebiasaan gitu ya. Kayaknya kebiasaan aja sih. Jadi emang jangan takut untuk menerima kalau kamu cantik, ya udah sadarin aja. Iya, oke. Gitu. Jadi nggak apa-apa menerima, tapi jangan
kelewatan gitu aja, Iya. jangan terlalu narsis. Sis, Iya. betul banget. Aku narsis nggak? Aduh, nggak tahu ya kak, nggak tahu ya kak. Gimana ya jawabnya? Gimana sih pak kalau misal kita, maaf ya agak ini jauh banget ya, biar kita bisa menerima aja gitu situasi negatif, kayak membangun dalam pikiran kita tuh itu proses sih gitu. Kalian kalau lagi jatuh cinta sama cowok, itu cowok misalnya tukang ngupil, itu cowok suka apa namanya bangun siang, itu cowok suka macem-macem gitu kan, diterima nggak?